Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairatbab. Selamat datang di channel Nairatbab. Seneng banget aku bisa share informasi dalam konten-konten aku. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena ini semua gratis, biar aku semangat terus bikin konten berikutnya. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang menjadi wanita yang diinginkan pria. Sekilas info ya, aku tuh pernah effort banget sebelum-sebelumnya sama cowok-cowok yang kadang aku mikir kalau aku effort ngasih kode yang sejelas-jelasnya tuh si cowok bakalan ngeh kalau aku juga suka sama dia. Tapi ternyata walaupun si cowok itu juga merespon kamu, tapi belum tentu kamu yang diinginkan untuk diseriusin. Belum tentu kamu menjadi tujuan hidup dia. Ya cuma sekedar main-main aja, dan ternyata kita rugi gitu, meluangkan waktu, tenaga, apalagi sampai kita diapa-apain lah, dipegang, dipeluk gitu kan. Dan itu tuh ngerasa kayak wasting time, buang-buang waktu. Karena sebenarnya ketika kita tahu si cowok ini suka sama kita, dia naksir sama kita, kita jangan menumpahkan semuanya tuh kayak akhirnya cinta aku terbalaskan gitu. Tapi kita lihat dulu karakternya gimana, orangnya sifatnya seperti apa. Jangan sampai kamu menjadi sosok yang berfantasi dengan harapan dan ekspektasi kamu tentang si cowok ini. Akhirnya gue ada yang suka, akhirnya cowok ini suka sama gue juga gitu. Kita udah kesenengan gitu, udah bereuforia yang bener-bener happy banget. Tahu-tahunya kamu cuma dijadiin mainan. Gimana tuh? Yang di awalnya kamu seneng banget si cowok ini naksir sama kamu, tiba-tiba pada saat di tengah jalan kamu ngelihat si cowok ini cuma main-main doang. Ketika dia udah mendapatkan apa yang dia mau, ya udah, dia bakalan cuek sama kamu. Dia bakalan ghosting kamu, bakalan susah dihubungi dengan berbagai macam alasan. Yang di sini yang dirugikan pasti pihak perempuan. Nah, gimana sih jadi perempuan yang diinginkan pria? Ini aku bahas sederhana ya, karena untuk menjadi perempuan yang diinginkan pria, kamu harus lihat dulu cowoknya serius nggak sama kamu. Dia tuh udah selesai belum masa main-main petualangan cintanya, tuh udah kelar belum sama dirinya sendiri. Kalau kamu pengen meminta keseriusan atau pengen jadi sosok cewek yang diinginkan, bener-bener si cowok ini tergila-gila, belum tentu si cowok mau serius. Bisa jadi si cowok belum siap untuk ke jenjang serius, atau pengen ngejalanin dulu aja sampai nggak tahu ujungnya gimana gitu ya. Dan di sini aku akan bahas ya, menjadi wanita yang diinginkan pria itu yang pertama, mengenal diri sendiri. Kebanyakan wanita-wanita yang berawal atau berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau broken home, dia ngerasa harus mempunyai seseorang yang bisa support, yang bisa ngedukung dia secara emosional. Dan si cewek ini tidak mengenal dirinya sendiri. Bahkan ketika si cowoknya nggak ada kabar, si cewek ini bingung, galau gitu kan. Terus dia ngejar-ngejar cowok sampai, kenapa sih kamu beginiin aku kan udah berjuang, udah berkorban. Itu namanya perempuan yang tidak mengenal dirinya sendiri. Kenapa sih kita harus kenal sama diri kita? Agar kita tahu pada saat kita lagi lemah, pada saat kita lagi nggak stabil emosinya, kita tahu penawarnya itu apa. Bukan kita melampiaskan atau mencari pelarian kepada orang lain, tapi kita bisa mengatasi itu sendiri dengan cara kita sendiri. Kadang ya, ketika kita lagi nggak stabil atau emosi kita lagi ibaratnya lagi traveling kemana-mana lah pikirannya, kita tahu apa yang harus kita atasi dalam situasi yang dihadapi diri kita sendiri gitu. Contoh ya, aku kalau kesel, kalau emosi, itu pasti aku punya penawarnya, yaitu aku minum minuman manis. Emang gak detik itu juga aku pesen atau aku bikin, yang simple aja, aku minum es teh manis atau teh manis anget. Itu tuh biar meredakan kadar emosional aku tuh udah nggak meledak-ledak gitu, mengurangi. Jadi aku bisa perlahan-lahan stabil. Jadi ketika kita lagi emosi, kita lagi kesel, kita lagi
bingung harus ngapain, kita nggak nyari solusinya keluar, tapi kita nyari solusinya ke dalam. Tanya diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu kenal sama diri kamu sendiri, kamu bisa tahu ketika kamu lagi dalam situasi nggak stabil emosinya, apa kiranya yang membuat kamu itu bisa tenang. Memang nggak 100%, misalkan cuma 30%, tapi nggak apa-apa. Dalam situasi itu, kamu nggak usah nyari orang, selesaikan, hadapi dengan diri sendiri. Caranya mengenali diri kamu sendiri, kelemahan kamu tuh apa sih? Dan yang bisa mengatasi itu cuma diri kamu sendiri. Kalau kamu ke orang lain, nggak akan ada ujungnya, percaya sama aku. Menjadi wanita yang diinginkan pria, itu memiliki value, nilai dalam diri sendiri, menghargai diri sendiri. Aku dulu ngerasa bahwa ketika aku sudah bro-broan ya, kayak misalkan bebelian gitu ya, kayak effort banget ke si cowok gitu, aku ngerasa ketika aku effort, dia bakal membalas hal yang sama. Dan ternyata itu salah. Kenapa salah? Karena di saat aku sudah selesai dengan masa lalu aku, trauma-trauma di masa lalu, childish aku yang aku atasi gitu ya, aku ngerasa ketika aku sudah berdamai dengan situasi di masa lalu yang menyakiti aku, dan aku lebih menghargai hidup aku, menghargai diri aku, laki-laki itu yang datang pasti ke filter. Yang datang tuh bukan yang mau kondo main-main doang, tapi yang bener-bener pengen serius sama kamu. Bukan cuma pengen enak-enak aja gitu, tapi bener-bener cowok yang bertanggung jawab, yang pengen serius sama kamu. Jadi balik lagi, kalau kamu ada di situasi yang bimbang, bingung, kamu introspeksi diri, tanya diri kamu sendiri, seberapa jauh kamu udah menghargai diri kamu, menghargai hidup kamu, waktu kamu, tenaga kamu, pikiran kamu, itu tuh larinya kemana? Ke hal yang positif atau negatif? Kalau positif kan semuanya energinya ke kamu ya, menghasilkan value untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau keluar, itu kan kamu effort ke orang lain, dan belum tentu orang lain membalas hal yang sama. Ujung-ujungnya kamu sakit hati. Menjadi wanita yang diinginkan pria, nomor 3 itu adalah jangan mengejar. Ini kebanyakan ya, cewek-cewek kalau udah ada di hubungan PDKT, ketika si cowoknya ghosting atau dia hilang, dicariin. Sebenarnya si cowok tuh udah ngasih kode, cuma cewek tuh kayak pengennya diperjelas aja gitu. Cowok tuh nggak akan pernah bilang, yaudah ya kita masing-masing atau kita break dulu, nggak akan pernah bilang gitu. Kamu bakal nyari dia, dan pada endingnya kamu kepoin dia, kamu tunggu kabar dia, liatin story-nya, kamu liatin aktivitasnya dia. Ujung-ujungnya kamu tahu, oh si cowok ini udah deket sama cewek lain. Dan disitu kamu sakit, karena kamu mengejar. Ketika dia on off sama kamu, kadang lagi on nih dia deket, terus lagi off dia nggak ada kabar, entah kemana. Ya udah, biarin aja. Kalau misalkan dia datang sama kamu untuk kedua kalinya dan dia menghilang lagi, kamu tanya, dan kamu kasih boundaries, kamu kasih batasan bahwa sorry ya, aku nggak suka kalau kamu hilang-hilangan gitu. Aku akan menghargai kalau kamu stay dan menghargai aku, dan juga kedepannya kita mau kayak gimana, mau jadi teman atau mau by step lebih serius lagi. Si cowok pasti bakal takut kalau ditanyain gitu. Tapi kalau kamunya ngejar, kamunya nyari tahu, kenapa ya, alasannya apa ya, kok dia berubah, itu cowok udah nggak mau sama kamu. Itu cowok udah ada yang lain, udah ada opsi lain. Dan kalau misalkan dia balik lagi sama kamu, mungkin dia cuma lagi bosen atau dia lagi pengen ditemenin gitu. Dan kita nggak tahu alasannya dia on off itu apa. Yang terpenting kamu jaga diri kamu, kesehatan mental kamu, dan jangan buang-buang pikiran kamu sama pertanyaan-pertanyaan, dia kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Stop ladies ya, stop guys. Kamu itu benar-benar orang yang harus menghargai diri kamu dan hidup kamu. Yang keempat, itu tidak mudah dirayu. Jadi tidak mudah ngerasa luluh ketika yang keluar itu cuma janji-janji manis, janji-janji surga, yang sebenarnya realitanya tuh nggak ada sama sekali. Aku ya dulu kalau lihat cowok, ketika dia ngomong A B C D, iya aku cuma iya. Tapi yang aku nilai itu kenyataannya, faktanya kayak gimana.
Kalau cuma mulut doang, ibaratnya cuma di bibir doang, aku nggak percaya. Dan kebanyakan cewek-cewek itu malah ingetnya omongannya, inget apa yang dia lakuin dong, effortnya apa. Kalau emang nggak ada effort, nggak ada kenyataan, ya udah bye gitu kan. Kita itu harus ngelihat realitanya dan jangan jangan mencampur adukan antara fantasi, ekspektasi, dan realita. Pegangan kamu sebagai cewek, lihat realitanya, kenyataannya tuh dia apa yang dia lakuin sih buat kamu gitu. Jangan sampai kamu ada di hubungan yang ujung-ujungnya bikin kamu tersiksa. Banyak loh teman-teman aku yang udah divorce di umur 27-28 tahun, dengan pernikahan 3-4 tahun tuh banyak yang udah bercerai. Karena dari awal dia ngerasa bahwa si cowok ini punya mimpi yang sama kayak gue. Si cowok ini punya janji-janji yang buat gue ngerasa kayak inilah pahlawan aku gitu kan. Oh inilah penolong aku gitu. Tapi sebenarnya si cowok itu tuh nggak ngelakuin apa-apa. Dia cuman kayak modal ngomong doang. Dan akhirnya terjadilah pernikahan, apalagi udah ada anak, kasihan. Jadi jaga diri kamu dan masa depan kamu. Nomor 5 yang terakhir, menjadi perempuan yang diinginkan pria, kamu harus punya tujuan, karir, skill, atau kemampuan. Jadi perempuan yang dilihat value oleh laki-laki itu, dia melihat background dari si perempuan ini apa. Apakah dia punya keahlian, apa pekerjaan dia. Pasti ya, laki-laki tuh pasti ngelihat itu. Karena dia ngelihat kayak, nih cewek mau gue nikahin, dia apa sih keahliannya? Dia apa sih kerjaannya? Jadi cowok itu adalah makhluk yang paling rasional ya. Dia sangat logika banget, dia logis. Makanya dia ngelihat cewek, pasti dia ngelihat ini cewek kerjanya apa, ini cewek keahliannya apa, dia kelebihannya apa sih selain fisik. Jadi makanya banyak cewek-cewek yang udah punya karir itu dia dideketin sama cowok-cowok yang juga selevel. Jadi kalau kamu punya karir, punya kerjaan, memaksimalkan pekerjaan kamu di bidang apapun, pokoknya kamu bekerja itu bener-bener kayak bukan cuma sekedar nyari uang, tapi menambah keahlian dan kreativitas kamu. Jadi kamu tuh punya nilai di mata cowok. Jadi kalau orang yang punya karir, punya gelar, itu tuh bakal punya nilai plus. Cowok tuh karena logika banget ya, dia ngelihat kayak cewek ini bisa apa sih, cewek ini pinter apa enggak, asik nggak diajak ngobrol gitu, dia lulusan apa, dia gelarnya apa gitu. Jadi kalau kamu ngerasa, oh aku nggak bergelar, aku belum sarjana, belum bisa ke sana, kamu bisa menambah skill kamu gitu, kayak jadi MUA, jadi konten kreator, kamu jualan online shop, masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kamu lakukan tanpa harus embel-embel gelar. Yang penting kamu menghargai dirimu, karir kamu, masa depan kamu, dan kamu punya tujuan. Tujuan kamu tuh jelas, bukan cita-citanya pengen nikah sama cowok yang A, B, C, D. Cowok itu cuma di depan doang. Ibaratnya kita nggak tahu dalemannya gimana. Dan orang yang udah nikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan bertahun-tahun, itu pasti kamu tanya deh, seberapa banyak dan seberapa besar si cewek memaafkan kesalahan si cowok. Kita nggak akan pernah tahu orang bertahan. Jangan kira nikah itu sesuatu yang membahagiakan, karena nikah itu adalah gerbang menuju ujian-ujian yang lain. Dan itu pasti akan dirasakan oleh setiap perempuan yang sudah menikah. Kamu tanya aja teman kamu tanya aja orang-orang yang udah puluhan tahun, seberapa banyak dan berapa kali dia memaafkan pasangan dia dan bersabar dalam situasi yang lagi nggak baik-baik aja. Oke guys, semoga video ini bisa membuat kamu terinspirasi. Dan aku punya ebook ya, ebooknya itu Sembuh dari Luka. Kamu bisa beli ebook aku, bisa DM Instagram atau di nomor WhatsApp. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.